Iya, langsung aja kita sharing is caring. Gimana nih Sharing perasaannya is Bu caring kenal sesuai suami? temanya menjadi ibu rumah tangga yang Iya, sharing is mandiri. caring. Istri yang Iya. mandiri. Jadi, Nah, selama ini kan statusnya istri tapi single ya, Bun? iya, benar. Karena LDM, Saya LDM. pribadi ya, karena berhubung suami sedang bertugas ya, jadinya ya saya berperan ganda gitu loh. Oke. Jadi suami iya, jadi ibu iya gitu. Masya Allah. Kita gini, sekarang sekarang gini ya, kita harus berprinsip seperti ini. Kita jangan berpatokan 100% gitu kepada suami, karena ketika suami dinas luar kota itu akan berasa sekali. Eh, kita harus belajar untuk mandiri sedini mungkin gitu. Mulai dari yang simple-simple lah, yang tadinya kita nggak bisa ganti tabung gas nih kan, pasti takut mau ganti tabung gas aja harus nunggu suami pulang dulu kan, kapan masaknya. Kalau kayak gitu kan nggak akan apa ya, nggak akan bisa inilah, nggak bisa masak kalau misalkan harus nunggu suami dulu kan, gitu. Jadi harus belajar mandiri dari hal yang sedikit aja, yang simple aja kayak tabung gas itu kita harus bisa belajar sendiri, karena nggak mungkin dong kita harus nungguin suami pulang, perut lapar keroncongan gitu kan. Mau nggak mau kita belajar, kayak lampu mati pun mau nggak mau kita harus bisa berperan juga sebagai kayak suami, ganti lampu sendiri, oh. Kayak simpel-simpel lah kayak gitu. Terus kayak apa ya, ya ya simpel seperti itu. Jadi ya tugas suami juga tugas istri. Berarti di sini mandirinya mandiri dalam tugas sehari-hari ya. Maksudnya yang biasanya itu Iya, bisa dikerjakan iya, seorang suami karena LDM iya. akhirnya sebagai istri harus bisa. Nah, terus Nah, terus kayak kayak gini, kita nih sebagai seorang ibu ataupun seorang istri itu harus harus bisa ini loh, wes kata kata Mas Bro itu single fighter, cie. Ya memang harus oke. gitu. Jadi kita jangan mengandalkan suami aja. Single Ketika factor. kita mau beli sesuatu, masa iya kita sampai mau nunggu suami pulang kan nggak mungkin juga kan. Kita harus bisa mandiri. Makanya saya sarankan nih kepada ibu-ibu semua, ibu muda dimanapun Anda berada gitu kan. Kalau bisa belajar untuk bisa naik motor, ya Bu. Nah, dari yang kita Jangan harus belajar dulu jangan ya. apa namanya, jangan mengandalkan Mengandalkan suami suami. aja gitu loh. Betul. Karena kalau mengandalkan suami, kita mau butuh sesuatu, misalkan itu harus urgent gitu kan, nggak mungkin harus nunggu suami dulu. Mau nggak mau kita harus bisa bisa mandiri lah, jangan ngandelin ngandelin suami gitu. Suami itu ibarat ini kedua kita gitu loh, pegangan kedua kita. Kalau bisa kita lakukan sendiri, kenapa enggak gitu. Tapi kalau untuk Seperti itu. motor itu maksudnya itu yang keberapa ya? Soalnya tidak semua orang itu kan punya motor dua. Mungkin bisa jadi dipakai suami terus akhirnya nggak bisa Oh, ini kayaknya pakai motor. ibu sedang curhat. Mungkin itu yang Ibu sedang curhat ya. enggak sih bisa jalan kaki Sekalian kalau deket-deket ya. sekalian curcol kan. Mumpung ada yang Enggak. denger. Mohon maaf, sebelah saya ini narasumbernya banyak banget kupu-kupunya. Kalau saya love karena suka Tuh. itu ya berbagi kasih sayang. Kayaknya ada penuh dengan cinta ya, Bu. Iya Saya di selalu sini yang ditulis. agak kesepian ini. Thinking kan berbagi kasih sayang. Iya. Jangan hanya meminta, tetapi juga memberi. Take and give. Oke, lanjut dulu. Ya, Tadi betul. sudah Take and give kegiatan lah, ya, benar-benar. terus belajar naik motor. Itu yang kegiatan sehari-hari. Kalau yang apa namanya mungkin itu ya berbagi kasih sayang. Kurang jelas kayak Bang. Oh gitu ya, kurang deket ya. Soalnya speakernya ketutup sama itu. Jadi anaknya Tapi jarak kan dulu kan ya, Bun.
Bun, harus diarahkan dulu gitu ya. Mungkin itu yang tadi menyampaikan bisa bergabung juga ya kali ya. Jangan. Nanti malah beda perbincangan kita. Oh gitu. Yowis. Tapi nggak apa-apa sih. Dia sebagai selingan aja di sini. Oke, biar narasumber yang satunya tidak hanya mendengarkan dan senyum-senyum saja, coba mungkin bisa menambahi dari kegiatan sehari-hari yang Gantian. Ini kan narasumber satu lagi kan dia sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pekerja juga gitu, apalagi setiap harinya tuh bergelut dengan dunia orang goib gitu ya. Mohon maaf ya, bukan orang goib ya Bun. Apa ya, lebih tepatnya apa ya, agak ODGJ. ya benar-benar. Mohon maaf ralat ini. Bukan goib ya. Jadi apa ya, melatih kesabaran mental juga. Jadi kan kita udah Sama hantu. nggak mungkin gini. Kita di rumah udah jadi ibu rumah tangga. Begitu di tempat kerja kita ketemu dan mau nggak mau emang dunia kerjanya seperti itu gitu. Ini bagaimana nih saudari Rani sih? Saya manggilnya apa nih? Saudari Rani ya? Ibu Rani apa gimana nih? Rani. Oh iya, Mbak Rani gimana? Tanggapannya Mbak, membagi waktu terus supaya nggak stres menghadapi pasien yang Jadi nggak hanya agak pasiennya gangguan stres, gitu. Nanti bisa ikut-ikutan stres kan bahaya Ya. ya. Nah, itu dia. Coba mungkin bisa sharing di sini. Ah, ini sharing aja ya, karena kita kan sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai ibu pekerja juga yang menangani di rumah menangani suami dan anak. Kalau di rumah sakit menangani pasien juga. Jadi Masya Allah. asam garamnya semuanya. Iya, benar-benar. Pokoknya pengalamannya ya banyak. Luar lah biasa ya. Masya Allah, pokoknya Nah, apa ya? Ya, Kayaknya bener-bener ada berbagi aja ini lah. dinamakan definisi jihad fisabilillah Ci. Ya kan, bener nggak? Bener nggak Bun? Insya Ya, jadi Allah. bisa berbagi aja lah, tahu tempatnya mana pada saat di rumah, tahu tempatnya mana saat di rumah sakit. Enggaknya kita kan memang berumah tangga itu memang kadang butuh suami ya. Jadi kadang bisa mandiri juga, bisa butuh suami juga. Nah, kalau Mbak Anasi kan masih LDR ya, kalau kami kan kayak saya nih kan suami juga kerja sama-sama, sama. Iya. Apalagi kebetulan suami satu profesi juga ya di situ ya. Iya, jadi harus pandai-pandai berbagi ya, biar gimana cara biar nggak bosan gitu lah. Apalagi ya, udah lah itu aja. Oke, itu kan dari mandiri keseharian. Sekarang mandiri dalam arti kata ekonomi. Finansial. Mandiri dalam arti finansial juga. Itu penting loh. Jadi kan kita kadang orang jadi gini, kita menerima gitu kan, apa ya, motivasi ya, bukannya kita apa ya, kita bukannya tidak bersyukur atas rezeki yang sudah dikasih gitu. Kalau bisa kita punya kayak skill apa itu ya harus kita manfaatkan. Peluang usaha sekarang kan banyak gitu. Jangan sampai menyia-nyiakan usaha yang ada di depan gitu. Ketika ada apapun itu, orderan apapun, sikat aja selama halal dan kita masih bisa mampu, kenapa enggak kerjakan aja? Karena kan kalau perempuan sekarang nggak hanya harus good looking ya, good rekening kayaknya harus juga sih. Bener nggak sih? Good rekening juga nggak sih? Menghindari kejadian seperti yang lagi booming sekarang. Iya, benar. Jadi ketika ya kita kan nggak pernah tahu ke depannya kita mau gimana. Ke depannya seperti apa. Ketika kita bisa survive sendiri, ibaratnya kita sudah punya fondasi yang cukup. Jadi nggak begitu kaget lah gitu. Ya, betul, setuju banget tuh dengan Bu Ana tuh. Pokoknya kita ya harus belajar. Selain good looking, good rekening kayaknya cocok ya. Punya usaha. Di PIN itu kayaknya narasumber boleh itu. Oke.
ibu-ibu tuh kalau udah kepepet tuh pasti banyak kreatifnya nih. Pasti ada tuh Iya, ide benar. kreatif apa aja tuh. Iya, Oh, apa ya, mau jualan apa ya? Oh, yang jadi nggak bisa iya, nih ide. tahu-tahu Iya. bisa gitu kan. Mm-mm. Apalagi Itu sekarang kan pasti banyak dengan sendirinya, medsos. dengan sendirinya sih akan apa ya, kayak terbentuk sendiri gitu. Itu hanya good looking Iya, tapi juga apalagi good kan sekarang rekening. udah gampang nih. Oke, oke. Dari medsos bisa kita pakai juga, bisa cari resep untuk buat kue kalau yang nggak tahu. Kita bisa Berarti jualan di media mengoptimalkan sosial kemampuan juga. yang ada ya, Iya, Iya, skillnya betul, kita. betul. dan pintar-pintar membagi waktu. Iya, betul. Iya. Itu Jadi yang penting kalau bisa intinya. harus balance ya antara dunia dan akhirat. Dia bukannya kita sok gimana-gimana ya. Kalau bisa kan memang harus seimbang lah. Karena bagaimanapun juga kita kan nggak mungkin urusan dunia terus yang kita kejar gitu. Urusan akhirat juga sebisa mungkin harus balance gitu loh, seimbang gitu. Ya kan? Karena kan kita nggak, karena gini, karena kita nggak mengejar akhirat juga, yang ada kayak ibarat bunga aja nggak pernah disiram kan akan layu gitu loh, akan layu pada waktunya. Ibarat hati, ibarat kita nih juga seperti itu. Ketika kita tidak hanya mengejar dunia, tapi ya akhirat juga harus kita pikirkan juga. Itu insya Allah akan mudah dengan sendirinya gitu loh. Rezeki, mau pintu-pintu rezeki itu insya Allah akan terbuka dengan sendirinya sih. Gini. Ini yang tadi Masya lupa Allah. kita bahas nih. Apapun yang kita lakukan itu harus seizin suami dan ridho dari suami. Itu penting sekali. Karena nggak mungkin kita mau melakukan suatu usaha atau apapun itu tanpa harus izin suami gitu. Itu yang paling penting ya, poin yang paling penting ketika kita mau memulai sesuatu, apapun itu, mau usaha ataupun mau apapun itu harus seizin suami dan ridho dari suami. Karena ridho suami itu insya Allah juga akan meridhoi, gitu kan? Betul nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Betul sekali. Ridho Allah, ridho suami termasuk juga ridho Allah gitu kan ya? Betul nggak sih kayak gitu? Betul. Karena kita kan sekarang kan kalau udah sebagai istri itu kan ya emang intinya harus dapat ridho dari suami ya. Kalau dulu kan masih jadi kayak anak-anak kan pasti ridhonya masih minta dari orang tua ya. Kalau udah jadi istri itu kan pasti ridho dari suami kan. Nah, ridho suami berarti juga ridho dari Allah juga kan. Betul sekali. Baik. Ya, Kita bisa dipin bukan, juga narasumber, mungkin bisa dipin juga. Kita tuh kayaknya kita apapun ya. apapun yang kita kerjakan sebisa mungkin harus mendapatkan izin dari lampu hijau dulu gitu. Apapun itu, karena kalau kita berjalan tanpa adanya izin itu juga pasti akan mempengaruhi. Karena pernah gitu kan, pernah melangkah, ya saya bicara apa adanya gitu, pernah melangkah itu tanpa suami memberi izin, itu yang ada cuma kayak tong kosong gitu, kita nggak dapat apa-apa gitu. Jalannya kurang mulus gitu ya. Jalannya kayak berliku-liku gitu loh. Harusnya nih kita bisa nyampe nih, misalkan kita bisa tempuh jarak itu 10 menit, itu bisa jadi sampai bisa 1 jam, 2 jam gitu. Ada aja rintangannya, itu ada aja. Pasti itu. Itu kita bukan ini ya, kita ngomong secara logika aja sih. Dan itu diniatkan untuk membantu ya, bukan untuk menyaingi. Jadi Ya, kan betul. kadang saling merasa ingin lebih, nggak mau kalah. Akhirnya jadinya malah ya begitu. Nanti malah ya malah kacau. Malah kacau. Bukannya Iya. Betul. Jadi gini, kita juga harus gini Bun, meskipun kita punya usaha juga, kita kan niatkan pertama kan karena Allah ya. Terus yang kedua itu hanya untuk membantu perekonomian keluarga, bukan untuk menyaingi. Bagaimanapun status kita itu tetap di bawah suami. Jangan sampai nanti usaha ini
kadang ada juga banyaklah yang di luar sana lah ya. Itu ekonomi istri itu lebih tinggi daripada suami. Nah, makanya itu yang jadi bumerang kadang buat perempuan. Itu seperti itu karena merasa ekonominya dia lebih tinggi, pasti egonya pasti akan lebih tinggi juga. Gitu. Itu yang harus kita garis bawahi. Bagaimanapun pendapatan seorang istri meskipun itu lebih tinggi daripada suami, tetapi dia statusnya tetap di bawah, harus hormat sama suami gitu. Bagaimanapun keadaan suami ya kita harus bisa menerima gitu apapun itu. Jangan sampai kita kedepankan egois, karena kalau udah egois yang berbicara itu pasti udah kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Yang ada pasti cuma kayak berantem kayak gitu-gitu. Itu nggak sih? Intinya Betul nggak sih berarti kayak gitu? kita harus Iya, berani mau juga tambahkan. ya. Yalah, intinya juga harus imannya Mungkin harus kuat ya. juga ya. Dasarnya tuh kan harus ada imannya juga kan kita nih kan. Kalau bisa untuk menjadi istri yang solehah. Masya Allah. Amin ya, amin. Sama-sama. Kan biar istiqomah menjadi istri yang solehah. Amin. Amin. Kita Ya, berdoanya tapi tetap Iya. ngejar akhir. Iya, betul. Kalau kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti, ya kan? Iya, dunia dan seisinya itu betul. Ini Kalau kita mengejar akhirat, dunia dan seisinya itu pasti insya Allah akan mengikuti dengan sendirinya. Pasti akan ada jalan mudah yang kita hadapi gitu. Insya Allah sih, karena itu bukan hanya omongan belaka ya, tapi sesuai fakta gitu. Sesuai fakta ketika kita memang lillahi ta'ala nih, karena niat karena Allah ya, insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Oke. amin. Nah ini sekarang saya ingin kembalikan ke narasumber nih, saya ingin bertanya nih. Narasumber ini kan kebetulan baru menikah ya, usia pernikahannya baru berapa bulan ya Bun, kalau boleh tahu? Kok jadi nanya ke moderator? Moderator, kalau moderator ya, narasumber. Moderator baru berapa bulan Bun, kan kita sharing is caring, jadi nggak hanya dari narasumber saja, mungkin dari moderator ada apa ya, kayak pengalaman yang ingin dibagi kepada semuanya. Jujur saya belum punya pengalaman banyak ya Bun ya, makanya di sini kan belajar dari dua ibu rumah tangga yang profesional, Masya Allah. Amin. Amin. Kita mah belum ada apa-apanya Bun, kita mah masih yang apa ya, masih yang ecek-ecek lah, kita masih banyak belajar karena kita banyak kekurangan juga gitu, belum yang 100% gitu sih. Tapi tetap kata saya dong. Iya ini saya kan juga ingin bertanya sama moderator nih, kebetulan kan sebelum menikah. Kebetulan beliau ini seorang guru nih, dunia pendidikan gitu. Itu kan pasti muridnya banyak ya Bun. Nah itu gimana nih murid banyak, terus waktu aktivitasnya juga lumayan banyak juga, pasti lebih sibuk gitu kan. Ini sekarang ketika memutuskan menikah, melepaskan semuanya itu gitu. Padahal kan itu kan sudah dijalankan berapa tahun kan. Ibaratnya kalau kita lebih egois gitu kan, pasti sayanglah orang saya udah ibaratnya saya udah jalan berapa tahun untuk mengajar gitu. Saya kalau untuk dilepaskan gitu kan. Tetapi saudara Nisa ini memutuskan untuk lebih memilih ketika suami meminta untuk resign, dan alhamdulillah dia dengan membaca bismillah memutuskan untuk resign dari dunia pendidikan. Itu bagaimanapun perasaannya, perasaan antara pasti ada kan, berkecamuk di dalam hati, pasti ada itu. Nah itu gimana caranya gitu? Perasaannya nano ya. Iya pasti. Iya, memang setiap orang itu kan pasti punya prinsip, punya planning, terus pokoknya sudah menyusun masa depannya seperti apa gitu. Apalagi sudah menjalani
yang menggeluti pekerjaan yang tidak sebentar ya, pasti juga agak berat untuk meninggalkan. Dan sudah punya rencana yang wow, luar biasa. Tiba-tiba, Masya Allah, diberi pilihan yang harus meninggalkan rutinitas sehari-hari yang sudah dilakukan beberapa tahun itu. Kembali lagi, kita itu kan eh, ada yang sudah membuat rencana yang begitu indah, membuat skenario yang begitu indah, yaitu Allah. Maka kita kembali lagi kepada Allah. Makanya kita serahkan semuanya sama Allah. Alhamdulillah dikasih jalan dan semuanya yang berat jadi mudah, gitu aja. Ya ini Itu aja sih. berarti sekarang ibaratnya apa ya? Pasti di awal-awal pasti berat ya Bun. Pasti berat lah. Pasti kita kalau berpikir secara logika aja gitu. Itu pasti berat sekali gitu melepaskan apa yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun, apalagi dikelilingi dengan mungkin dengan partner-partner yang luar biasa baiknya, luar biasa apa ya, saling menolong lah gitu. Itu pasti susah sekali gitu ketika dituntut untuk melepaskan profesi itu. Iya, susah. Ya pasti Pasti susah. Makanya Susah. kita kembali Susah, lagi tapi ya, kan sekarang kita udah minta ada pertolongan sama Allah, kita minta dibukakan jalannya, yang sempit diperluas, yang susah dipermudah. Qadarullah, alhamdulillah semuanya bisa jalan begitu aja. Begitu, Biasanya kalau Bun. udah untuk niatannya mencari ibadah tuh pasti jalannya ada aja ya Bun ya. Iya, betul. Niatannya Pokoknya kita sama niatkan Allah. semuanya ibadah aja. Bukan pasrah, tapi berserah ya. Beda berserah sama pasrah. Tawakal. Begitu, Bun. Saya belum punya pengalaman apa-apa. Lanjut aja ya menjadi istri yang mandiri karena saya belum mandiri. ajar pokoknya gas ya. Intinya udah lah seperti itu. Seperti itu. Kenapa Gas jadi ya, logatnya pokoknya. begitu? Lanjut, kita kembali ke topik istri yang mandiri. Tadi kegiatan sehari-hari sudah, bahwa kita bisa melakukan kegiatan yang mungkin itu dilakukan laki-laki, tapi kita juga bisa melakukannya sebagai wanita. Nah, Betul. untuk Karena tuntutan ini ya, tuntutan keadaan ya. Mau tidak mau belajar untuk dituntut untuk mandiri. Jadi mandiri yang dipaksa. Tapi insya Allah lama-lama itu ya seperti air mengalir saja gitu. Jadi mandiri yang dipaksa ya Bun, mohon maaf. Karena untuk Kalau- LDR. Iya, karena Pada berhubung LDR kita harus fungsikan suami kita yang ada di rumah. iya, betul. Kita menggantikan posisi, Ci. Jadi pahalanya insya Allah ini double nih saya. amin. Jadi itu untuk Amin, Bu amin. Ana seperti mandiri yang terpaksa. Mandiri Gimana kalau iya. menurut Brady? Yang tidak LDM, apakah menjadi mandiri itu harus terpaksa? Atau ada suami nggak ada suami ya bisa aja mandiri nggak apa-apa, meringankan atau bagaimana begitu? Kalau saya karena ada suami di sini harus kerja sama tim. Karena kita kan nih suami istri ya. Jadi ini masa ya istri kerja sendiri nggak mungkin kan? Kita harus guna fungsikan juga suami kita itu untuk membantu kita. Jadi seenggak-enggaknya anak kita tuh bisa melihat nanti untuk kedepannya, oh ini ayah saya ini membantu bundanya kerja. Oh jadi ini saya nanti untuk kedepannya akan menjadi suami yang bisa membantu istrinya bekerja gitu. Jadi ya Gitu ya. difungsikan juga, Berbagi kerja sama tim tugas. lah, kerja sama tim. Oke, Masya Allah. Itu jawaban yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Karena kondisinya kan saya tidak Betul sekali. Betul sekali. Masya Allah. Enggak. Lanjut. Enggaknya kan suami itu apa? Oh, nih saya masih dibutuhkan sama istri saya nih. Oh, jadi memang ya istri saya tuh memang masih membutuhkan saya gitu. Jangan sampai sosok suami itu terasa Iya. tidak ada di rumah, padahal Iya. ada orang yang Ya. Nah, iya. Nah, ini saya hanya menambahkan ya untuk yang mungkin pejuang garis LDR di luar sana gitu kan.
kita dituntut untuk mandiri karena terpaksa, oke. Itu pasti. Karena mau nggak mau memang keadaan sudah menggariskan seperti itu. Dan Allah juga sudah menggariskan seperti itu. Kita harus berjalan beriringan tanpa bergandengan gitu kan. Kalau LDR kan gitu ya, berjalan beriringan tanpa bergandengan karena kan kita terpisah jarak dan waktu. Itu yang poin paling penting. Apapun itu kita harus setiap hari lah, komunikasi itu paling penting. Apapun itu. Ketika kita apalagi ini ya, tanpa suami kadang kan ada suami nih pergi seenaknya gitu, apapun dikerjakan seenaknya kan, nggak mungkin seperti itu. Mau kita kumpul sama teman-teman atau mau bagaimanapun juga tetap harus berkomunikasi juga, minta izin juga ke suami. Jadi menurut aku ya itu tambahan sih yang untuk pejuang LDR itu komunikasi lah. Komunikasi itu penting sekali. Sempatkan komunikasi karena tanpa adanya komunikasi ya pasti akan beda rasanya. Dan bisa menjadi renggang juga ya hubungannya. Iya, bisa menjadi renggang, bisa menjadi macam-macam lah, banyak faktor. Dan jangan dijadikan alasan LDM itu membuka pintu untuk pihak ketiga. Waduh, aku mau ngomong kalau itu ya. Gimana tuh? Saya no komen kalau itu. Lagi panas-panasnya seperti itu kan, Bun. Nggak LDM aja membuka pintu, apalagi yang LDM kan pasti Masya Allah itu tantangannya luar biasa. Gimana kalau kita tidak menguatkan teman kita, itu bisa tergoda, ya kan? Pasti. Ya Ya Bun ya. Ya betul. Allah, Kembali lagi juga jalan yang benar. Betul. Terus apa lagi Oke, nih? lanjut ya. Aduh, sinyalnya Bu Ana ini Masya Allah. Oh ya, sinyalnya Bu Ana itu. Masya Allah sekali. Kayaknya mungkin nanti towernya pindah ke dekat rumah ya Bun ya. Wah, aku ya yang mulai agak gimana nih, aduh. Sepertinya minta diikat di sinyalnya. Padahal udah dibayar loh. Awal bulan itu pelanggan ini loh, pelanggan namanya ya, rajin. Karena setiap tanggal 1 udah pasti udah dapat surat cinta ya. Enggak, towernya nanti pindah sebelah rumah aja. Oh boleh. Mungkin dari Rasil bisa untuk apa ya, menjadi donatur tower boleh banget. Saya menyediakan lahan saya masih samping. Senang hati bisa memasang tower di samping rumah saya. Ini warning. Aduh, kalau saya tidak bisa menjawab karena itu bukan ranah saya ya Bun ya. Saya bukan termasuk di dalamnya. Maaf nih agak batuk. Hanya mengikuti. Saya hanya menjadi pendamping. Oke, lanjut. Jadi sesuai dengan tema menjadi istri yang mandiri, selama ini pernah usaha apa nih Bu Ana dan Bu Rani? Apakah pernah menjalankan usaha, mencoba usaha, atau mungkin apa ya, udah sibuk menambah kesibukan begitu Bun? Dari siapa dulu nih? Yang ibu rumah tangga itu kan walaupun ya sama-sama sibuknya, cuman waktunya kan agak lebih banyak dibanding dengan yang bekerja ya, ibu rumah tangga plus Itu bekerja. kayaknya- Pasti kan waktunya wow. Gimana cara Itu kayaknya membagi Bu Ana waktu? tuh, Bu Ana tuh kayaknya lebih produktif deh. Kalau saya sih Produktif sekali saya Bun, sampai badan saya pun ikut produktif loh. Produktif sekali, mengembang sekali. Badan saya pun ikut, alhamdulillah ya. Jadi inilah dilemanya seorang apa ya? seorang apa? Dilemanya seorang yang suka masak.
LDR. Bukan Oh, bukan LDR. Suka masak nih. Itu pasti badan itu ikut produktif. Selain usaha kita produktif, badan itu pasti ikut produktif juga gitu. itu tidak bisa dipungkiri. Karena setiap hari kita bergelut dengan makanan yang mana itu gak mungkin kita nggak tester duluan kan. Kita kalau mau memberikan ke customer kita kan pasti kita harus tes itu dulu kan. Tes food dulu lah. Itu kan otomatis makan. Itu kayak gitu tuh yang membuat badan kita juga ikut produktif. Oke deh, saya agak-agak serius nih untuk masalah tadi selingan usaha ya. Iya. Ya alhamdulillah sih, mungkin jalannya sudah begini ya. Saya jadi ibu rumah tangga yang paripurna yang seutuhnya gitu. Dia ibu rumah tangga paripurna seutuhnya gitu kan, yang lebih banyak waktunya di rumah. Jadi ketika kita pasti ada waktu di mana ini kenapa kalau banyak waktu pasti yang ada lebih banyak rebahannya. Mau nggak mau kalau nurutin badan, nurutin hati keinginan itu pasti pengennya rebahan aja, enak nih gitu sambil nonton drakor. Itu kan kerjaan ibu rumah tangga paripurna tuh kayak gitu, ya kan? Nah itu kadang kita berpikir gini, gimana ya supaya kita tetap jadi ibu rumah tangga? Gimana caranya kita jadi ibu rumah tangga yang produktif nih gitu? Jadi kita punya skill apa nih yang harus kita gali terus kita kembangkan nih gitu. Dan alhamdulillah, tapi kebetulan nih jeleknya saya itu angot-angotan, jadi kayak cuma usaha udah berjalan dulu, alhamdulillah sempat punya usaha cireng juga, udah kemana-mana loh, alhamdulillah cireng rujak gria saya, wes. Mungkin para yang di luar sana mungkin juga udah pernah mencoba ya rujak cireng saya yang non MSG. Itu alhamdulillah dulu udah berjalan lancar, kemana bisa kirim sampai ke luar kota juga, sampai ke Singapura juga, dibawa ke Mekah juga, itu pernah itu alhamdulillah tuh cireng. Padahal saya nggak pernah berpikir cireng saya akan berkembang secepat itu, karena dari yang trial cuma iseng-iseng belaka gitu ternyata bisa menghasilkan rezeki buat saya, meskipun setelah itu kayak menjalankannya itu udah malas gitu. Karena emang dasarnya belum kuat mungkin. Padahal kalau kitanya istiqomah pelan-pelan terus itu alhamdulillah, karena sudah banyak customer saya di mana-mana, bukannya menyombongkan diri sih, tapi emang udah banyak di mana-mana dan alhamdulillah itu cocok gitu. Ya itu satu yang belum bisa, kayak saya butuh kayak training gimana nih cara mempertahankan usaha nih. Bisa gabung dengan UMKM, Bun. Iya bisa, padahal udah daftar juga, udah daftar jadi ini UMKM kan. Cuma ya itulah namanya belum ada keinginan 100% mungkin. Jadi ya begitu. Jadi ya sayang sebenarnya. Padahal jalannya sudah ada gitu kan. Jalannya sudah ada, customer juga sudah ada. Pasti setiap hari itu kadang 200 piece itu pasti 200 piece. 100 lumayan paling sedikit 50 piece gitu. Itu setiap hari gitu. Ya itu cuma ya jeleknya itu belum bisa mempertahankan. Mungkin saya kalau ada pelatihan tentang wirausaha sejati nih, pengen ikut sebenarnya. Mungkin ada sponsor yang ingin mengundang saya, boleh sekali. Masya Allah. Iklan. Sponsor apa itu? Oke, tadi kan dijelaskan kalau punya kesibukan sampingan, kesibukan tambahan. Nah, itu cara bisnisnya gimana? Maksudnya jualannya gimana? Lewat apa? Apakah jualan di jalan atau online via Shopee atau hanya WhatsApp? Terus jualannya itu apa aja gitu? Biar kita sebagai pendengar itu jadi lebih punya referensi gitu. Dari Bu Ana dulu.
Jadi gini, Kalau saya sih tidak ada. apalagi setelah COVID ya. Bentar, nanti ada. Selama COVID, Berarti ada. selama COVID itu kita banyak yang WFH terus. Itu justru apa namanya? Jualan makanan itu laku sekali itu. Karena yang para Makanan WFH apa itu? iya, malah nih ketika Maksudnya yang makanan kering yang langsung dibungkusin nanti beberapa hari baru habis atau sayur makanan, ya? ya sayur, mau kue apapun itu justru malah laku Nah, sekali. Ini yang terjadi di sekitaran rumah saya ya. Itu justru malah yang laku itu daripada kayak cemilan-cemilan kering gitu, malah yang laku justru yang basah-basah gitu sama lauk. Karena mereka oh, pasti takut untuk keluar, ya kan? Mau nggak mau pengen yang udah ready lah, nggak mau repot gitu. Padahal posisi sedang COVID gitu. Justru itu malah menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Itu malah itu justru banyak jualnya keliling komplek. Keliling Ya. komplek atau di telepon satu-satu atau Ya, buat kita grup? kita gunakan media sosial ya. Kita gunakan media sosial karena dari media sosial itu banyak rezeki yang mengalir gitu loh. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan benar. Kita promosikan aja di situ di grup-grup, kita share aja gitu. Sama Open itu kita PO gunakan atau buat dulu biasanya kita baru open PO ya. Kita biasanya open PO. Oh, Nah, kita request by order gitu loh. Jadi bikin malah sesuai lebih enak gitu ya, open PO. Jadi kita buatnya sesuai dengan yang sudah pesan. Ya, betul sekali. Masya Kita bikin Allah. playlist. Tapi rutin ya Bun ya? Ya alhamdulillah sih setiap harinya pasti ada aja gitu. Baru di share gitu. Alhamdulillah itu namanya kan kita iseng-iseng berhadiah sih ya, iseng-iseng berhadiah. Kita manfaatkan medsos, nggak hanya buat nonton drakor aja, cari cuan juga gitu kan. Ya, alhamdulillah sih Oh, iseng-iseng berhadiah dari medsos gitu aja. Kadang ya itulah kita nggak tahu rezeki yang tak terduga dari mana-mana. jadi benar-benar kita manfaatkan apa namanya kuota yang sudah kita keluarkan bisa kembali lagi jadi uang. Cuan. Ada cuanisasi, yes. Ini Bu Rani kok enggak Kemana ini coba? Sambung lagi. Itu lagi dipanggil lagi. ya? Sepertinya sinyalnya lagi bermasalah nih. Iya sepertinya. Mungkin towernya harus pindah ke samping rumahnya kan? Bisa jadi towernya pindah ke rumah. Halo Om. Ini kita bisa ngundang Om ini loh, Om Pras loh. Om Pras. Waduh, ini dosen internasional sih. Ya. Kita boleh nih ada apa? Boleh nggak Om kita undang istri untuk bisa sharing di sini, kita kan berbagi pengalaman. Apa panggilnya Om Opan apa masih Mas Opan nih? Ya, Tante, alhamdulillah baik. Ini tante yang mana nih? Tantenya ada 2 loh. Aku nggak tahu dong. Loh, Alhamdulillah. Mbak Nani ya? Coba itu lagi, coba diundang lagi. Oh lagi makan. Boleh kali selesai makan Om bergabung di sini Om buat sharing aja. Gimana jadi ibu rumah tangga yang produktif, apalagi pasca pandemi ya. Istrinya Mas Opan, Masya Allah loh itu. Ya luar biasa. Dalam konteks istri yang mandiri itu bisnis iya, terus Rumah tangga iya. ya iya, Masya Allah. Makanya kita pengen Om mungkin bisa bergabung istrinya nih Mbak Yayan apa ya? Om Opan.
Mungkin bisa diajak istrinya untuk Tapi- bisa sharing ke sini. Ah, coba di itu aja Tan, di apa namanya? Tapi kan lagi makan, Mbak. Lagi Oh, iya. makan banget. Oke deh, nanti Padahal aku dikabarin udah- aja kalau udah selesai makan ya Om. Ah, siap. Ya, Om Opan juga kayaknya perlu gabung juga deh sepertinya. Wah, perlu Dia kan sekali. pengetahuannya luas loh, Masya Allah loh. Allah. Alhamdulillah. Belum bisa gabung, Mbak Ah, Ana. istri belum bisa Istri gabung. juga nggak bisa. Mbak Yayan nggak Istri bisa juga. Kapan? Istri. Istri. Mungkin Ini istrinya barangnya bisa kayaknya gabung Om Opan. Coba Rani ditarik lagi, Tante. Nggak bisa gabung katanya. Siapa? Mbak Rani. Kok nggak bisa gabung? Kan tadi udah. Dari kamu coba, dari kamu kayaknya bisa deh. Udah. Bisa masuk tak lagi. undang. Mm-mm. Bisa, tapi mungkin sinyalnya kali. Ada Oh, notifnya Rani tidak bisa bergabung. Nggak terasa loh, udah start 10. Masa? Udah live Iya. berapa jam nih? Berasa ya? Ngobrol. Ya, Iya, mudah-mudahan kan apa yang udah tadi kita sharing and caring bermanfaat sih. Meskipun masih belum banyak yang bisa dibagikan lebih lah. Tapi seru nih Kita- usahanya. Dari yang masak, bisa buat keluarga, bisa jual juga. Oke Om. Dan Oh, mungkin istrinya tidak Om. paling Mungkin belum, istrinya Mbak. bisa diajak gabung Om, Opa. Anaknya nangis. Oke deh. Oke, makasih. Iya tadi usahanya tadi kan itu ya dari hobi makan, Iya. hobi masak. Iya, kebetulan kan emang Iya, kebetulan emang semuanya hobi semuanya makan. dapat gitu. Sekali Iya. masak buat keluarga bisa, buat konsumen juga bisa, dan yang dimasak pun tidak mubazir, maksudnya nggak yang sampai sisa banyak gitu. Kalau penjual di pinggir jalan itu kebanyakan kan masak dulu yang banyak, tinggal menunggu konsumen yang datang, dan itu tidak selalu habis setiap harinya. Makanya yang usaha Bu Ana dijalankan itu, Bu Ana jalani itu kan sangat inspiratif. Masya Allah. Enggak sih Tante, saya juga lagi belajar. Jadi awalnya dari WA dulu ya? Sosmednya apa? Dari WA ya. Kebetulan jadi gini, banyak dari yang hobi masak gitu kan. Alhamdulillah sih banyak tetangga-tetangga yang minta bantuan untuk kadang kalau lagi ada acara apa gitu minta ya Bu, saya minta tolong untuk dimasakin gitu ya. Dari sebenarnya dari yang tadinya kita sering makan, ada acara makan bareng, yuk kita masak bareng gitu. Alhamdulillah sih mereka banyak yang cocok. Ya bukannya saya membanggakan Jadi diri yang sih awal sebenarnya cuma ya. masak. Awal mulanya tuh jadi yang kayak apa ya, nggak tanpa disengaja gitu. Kita sering masak, kita ada acara terus masak bareng. Terus, alhamdulillah banyak yang cocok gitu. Tangga dan Iya. kerabat-kerabat gitu. Makanya ketika lagi banyak waktu luang tuh tetangga banyak ngasih masukan, kenapa nggak ini aja sih Bu, apa namanya, bikin Buka usaha warung. cateringan aja gitu kan. Waduh, kalau cateringan saya kayaknya belum bisa, walaupun pernah tetangga hajatan saya suruh masak gitu. Nah ya cuma kadang itu tingkat kepedeannya itu yang belum sempurna gitu, kadang masih maju mundur, pede nggak sih gitu. Padahal banyak yang bilang ya, banyak yang cocok sih masakannya gitu ya. Makanya coba Bu itu aja, bikin lauk matang gitu. Jadi kan kita yang ibu-ibu mager nih, jadi kan udah tertolong dengan adanya masakan ibu nih gitu. Kita nggak perlu lagi pusing-pusing lah, karena kita udah tahu rasanya gitu kan, yang terpenting. Jadi kita nggak perlu
jauh-jauh lagi nih kalau mau nyari lauk gitu. Jadi setiap hari tuh kita yang pusing mikirin, aduh besok menunya apa lagi ya, menunya apa lagi ya. Jadi untuk jualan besok kita share-nya tuh hari ini gitu. Kita share aja, modal share aja. Kalau mau jualan Iya, hari jadi- Selasa, hari Seninnya sudah di-share. Besok mau masak Ya, ini, siapa jadi kan kita ketawa tuh dari situ. Cuma kadang suka malesnya ibu-ibu nih kalau di share-nya hari ini baru setelah matang order gitu loh. Ya itu yang bikin kita repot kan. Kadang kalau kita ada lebih bikinnya lebih gitu kan it's okay, nggak masalah. Tapi ketika kita bikin yang sesuai dengan waiting list kan, nah itu yang bikin repot gitu. Kadang kita sendiri yang nggak kebagian ya, mau gimana lagi, karena tuntutan dari customer itu nomor 1 gitu. Jadi kita bikin request apa bukan by, jadi menunya tuh by order. Jadi untuk orderan itu ya by request customer gitu. Waiting listnya berapa? Ada yang kasih masukan besok masak ini ya Bun gitu ya. Iya. Besok masak. Jadi ada satu menu, bukan ada satu menu ya, banyak menu sebenarnya. Jadi ketika nggak tahu kenapa tuh aku kalau bukannya menyombongkan diri ya, ini hanya sekedar sharing. Ketika bikin menu botok, ini botok ya, botok itu kan ibaratnya kalau bukan orang Jawa dia nggak akan paham nih botok itu apa gitu. Tapi ketika bikin menu botok yang notabene itu dari khas Jawa kan itu orang Sunda, orang ini pun suka gitu. Malah Makan semua ya. iya suka semua, jadi masuk ke lidah mereka. Yang penting pedes, di sini tuh suka pedes. Ini susahnya kalau lagi cabai mahal. Nah itulah kita, aduh pinter-pinternya kita lah gimana cara mengelolanya gitu. Makanya ketika ada menu andalan gitu, mereka pasti antusias gitu, apalagi botok, gulai daun singkong kayak gitu, terus kayak teri kacang itu juga best sellernya sama tempe bacem. Justru orang sini tuh suka gitu makanan Jawa gitu. Kayaknya ini tergantung yang masak ya. Iya, ini kayak simple gitu. Kadang pernah nge-share daun singkong itu tuh, gulai daun singkong itu sampai hampir 40 bungkus terjual sehari. Ya Allah. Itu hampir pasti ya, hampir di atas 30 lah kalau ngejual menu lauk itu. Nah, kondisinya yaitu terhalang karena kan ketika suami lagi ada di dinas kan, saya sering ibaratnya bolak-balik ke sana gitu untuk menemani. Nah itu jadi nggak konsisten untuk usahanya gitu. Nah banyak yang akhirnya membuka usaha yang sama. Apa sebenarnya? Menggantikan tanpa izin. Iya betul. Menurut tanpa izin. Ya tapi nggak apa-apa sih, namanya rezeki kan sudah ditakar, sudah diatur. Mau usaha sama kalau memang sudah rezekinya nggak akan kemana. Itulah yang prinsip yang harus dipegang oleh pengusaha manapun ya, pengusaha apapun itu. Ya janganlah takut akan rezeki, karena rezeki itu sudah diatur, sudah ditakar dan tidak akan tertukar gitu loh. Nah itu tuh yang penting tuh. Penting itu kayak yang kita tanamkan dalam diri seorang pengusaha apapun, mau makanan nih. Makanan itu kan kita banyak banget, pesaingnya pasti banyak di luar sana. Nah itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita supaya tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa jengkel. Yaitu rezeki itu sudah diatur dan ditakar dan tidak akan tertukar. Ya kita bisa lihat di pasar ataupun di mall ataupun dimanapun gitu, usaha sama, tukang sayur pun banyak gitu. Tapi kalau Allah yang sudah menggerakkan hati pembeli, ya pasti ada aja rezekinya gitu, ya kan? Pasti laku semua gitu. Nggak mungkin enggak, karena kan semua tuh sudah diatur gitu, sudah ada jalannya. Gitu. Nah itu yang harus ditanamkan. Jadi kita tuh nggak akan takut gitu loh mau usaha sama gitu. Yang penting jangan saling menjatuhkan aja, itu aja sih.
Pokoknya kalau kita nggak yakin, kalau rezeki itu udah diatur, kalau semisal ada tetangga atau temen yang jualannya sama dengan usahanya kita, pasti udah negatif thinking tuh adanya ya. Marah-marah, jengkel, nggak terima. Padahal Pasti. kalau dilihat di luaran sana, kayak contohnya aja Alfamart sama Indomart. Banyak kan Nah, itu. nah pasti kan berdampingan kan mereka. Jualannya sama, Nah, isinya nah, sama. Nyatanya itu semua gitu. ya. Pokoknya laku semua pastilah. Ada plus minusnya itu pasti ada. Iya. Ya itu ketika kita mencari barang yang kita inginkan nih, ternyata kita pengennya ke itu kan. Ternyata tidak ada. Ternyata Kita lari ada. kemana? Ke toko sebelah kan. Nah, itu dia. Sebelahnya. Itu namanya Sebenarnya definisi yang satu untuk sebetulnya, walaupun memang tidak 100%. betul. Tinggal keyakinan aja, serahkan semuanya. Mungkin di salah satu itu store mart juga ada satu mungkin kayak dia bekerja sama itu ya bank atau apa kan, jadi otomatis kita yang tadinya nggak mau ke situ jadi ke situ kan, karena untuk mau tarik tunai atau mau transaksi gitu kan, kebetulan dengan bank yang sama gitu, jadi secara tidak langsung kita tergerak untuk masuk ke situ gitu. Itu plus minusnya sih. Semua itu pasti ada plus minusnya. Orang yang dengan bank yang berbeda karena bersebelahan dan kita nggak mau lari-lari lagi cari ATM, kita tetap pakai sebelahnya walaupun nanti kepotong 6.500 atau kepotong admin. Iya. Karena apa ya? Karena kita nggak mau, karena kita cari simpelnya lah, nggak mau nyari repotnya. Ketika masih ada, kenapa enggak gitu loh? Karena kalau misalkan kita ada yang lebih jauh atau ada yang lebih dekat, kenapa kita harus mencari yang lebih jauh gitu? Benar. Karena kan Dan waktu untuk juga usaha makanan itu kualitas tidak bisa menipu. ya. Iya betul. Mau apapun kalau kualitasnya bagus, pasti orang akan lari ke yang kualitasnya bagus. Iya betul. Benar. Sama kayak makanan juga gitu. Iya. Kita harus apa ya? Menyajikannya itu dengan benar-benar yang kalau bisa ya kita yang lebih terbaik. kualitas gitu loh, kualitas rasa, kualitas apapun itu gitu. Jadi tidak asal masak udah gitu. Itu pun harus kita pikirkan karena untuk menarik hati customer itu susah gitu, susah gampang kan. Ketika mereka sudah cocok di lidah makanan kita, pasti gak akan kemana. Mau berapapun banyak saingan, tapi kalau ketika sudah cocok, ya udah akan dicari terus gitu. Pasti akan ditanyakan, kapan bikin ini. Waduh, saya belum dapat ilham kan. Tapi saya merasa gini, mungkin yang baru mulai usaha kayak seperti itu kan masih belajar. Mungkin kasihan kalau ibaratnya kita langsung tiba-tiba juga jualan yang sama meskipun kita duluan ya, mungkin seperti itu. Tapi kita inilah punya empati lah tidaknya. Biarkan dulu dia mau. Mungkin dia pengen cari rezeki di situ gitu. Ya sudah, biarkan aja. Ya, Masya Allah, obrolan kita yang sangat menarik, Ibu. Semoga tidak bosan. Itu berjalan begitu cepat tanpa terasa. Iya, nggak kerasa lah, nggak disentuh. Bisa diagendakan lagi, nanti bisa ditambahkan lagi untuk narasumbernya. Jadi kita bisa wawasannya lebih luas lagi, nggak hanya untuk terputar tema yang dan tadi ya. Bisa dengan tema yang lain gitu. Mungkin nanti itu bisa tuh Om Pras istrinya bisa diajak gabung. Mungkin DM aja tante sebelumnya untuk jadi gini, untuk mengisi waktu luang kita nih, Ci. Kita kan luangnya ya akhir-akhir kan begini ya, karena kalau dari hari Senin tentunya kan sibuk kerja gitu. Kalau untuk akhir pekan begini kan besok weekend kan libur, otomatis ada waktu istirahat lah. Tidak mengganggu rutinitas bekerja. Tapi ini malam minggu, Bun. Banyak yang memilih di luar. Dan justru loh pasangannya pasti
dengan senang hati memberikan izin untuk edukasi seperti ini. Kapan lagi kita bisa berbagi? Meskipun banyak yang belum nonton. Nontonnya dari masuk keluar ngomongin apa sih? Sekarang bahasanya ini ibu-ibu gitu. Sekali-kali boleh deh kita tentang apa ya dunia. Ini waktunya tinggal 21 detik lagi. Ternyata ada batas waktunya. Oh, itu dari siapa? Dari itu. Kita cukupkan dulu ya. Mungkin nanti kita lanjut di lain Oke. waktu. Terima Terima kasih. kasih. Maaf. Banyak